Ini peduli sesama ini juga termasuk kita peduli dengan kualitas ibadah anak-anak kita. Jangan orang tuanya asik ibadah Ramadan, tapi anak-anaknya asik dengan dunianya sendiri. Nah, itu jangan sampai jadi orang tua yang ya teralinasi dari dunia anak-anaknya. Anak-anak harus kita libatkan. Tapi juga walaupun kita sibuk selama Ramadan, so apa? Ramadan ini bukan berarti pekerjaan kita berhenti. Ya. Tugas kita lalu berkurang, enggak. Tugas kita tetap, bahkan bisa jadi tambah banyak. Saya ingin mulai dengan sedikit observasi. Teman-teman, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, setiap tahun Ramadan tentu saja datang. Dia sebagai siklus alam. Bulan yang berputar selama 12 kali perputaran dalam satu tahun. Dan bulan ke-9 dalam penanggalan kalender Hijriah itu adalah bulan Ramadan. Jadi ini putaran bulan dalam setahun yang ke-9 dalam sistem kalender Hijriah. Setiap tahun kita juga punya target. Ya. Target dari Ramadan ini apa? Mau kemana? Mau seperti apa? Tapi setiap tahun itu juga kadang dan bahkan sering ya, ada rasa yang hampir sama di seluruh diri kita ini kaum muslimin. Sekarang coba hitung. Hari ini sudah hari ke-5 atau ke-6 ya, bagi yang berpuasa hari Rabu mulai. Selalu kita nanti mengatakan, oh Ramadan cepat berlalu. Ya, sambil putar kaset, ya, janganlah cepat berlalu, kan begitu. Mari kita renungi sedikit, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala men-set up bulan Ramadan ini dalam ayat 183. Mohon maaf, saya bukan ingin mengulang-ulang ayat ini, jangan bosan ya. Nanti ada yang bosan, ini Ustadz ayatnya kutiba lagi. Ya, ini mumpung masih pertemuan yang kedua kan di masjid ini ya. Jadi wajar kalau masih pakai kutiba. Kalau ke-10, ke-5 itu jangan. Gitu. Kalau ada ustaz masih pakai kutiba, kasih warning aja ya. Mari kita lihat Al-Quran berbicara tentang bagaimana setup Ramadan ini menurut Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Coba fokus kita tekankan jangan pada kalimat kutibanya, tapi pada 'alal ladzina min qablikum. Bahwa Ramadan ini diwajibkan kita berpuasa bukan hanya untuk kita. Kita ini bukan umat yang pertama melaksanakan ibadah puasa. Umat-umat sebelum kita juga sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa, meskipun tentu bukan di bulan Ramadan. Intinya adalah, insight-nya di dalam ayat ini itu Allah nggak nyebut bulan puasanya itu adalah Ramadan, nanti baru disebut di ayat yang ketiga dalam rangkaian ibadah ini, di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 188. Yaitu yang kedua ayaman ma'dudat, ayat yang ketiga baru menyebut syahrul ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an. Di ayat tentang pertama ibadah puasa ini nggak menyebut Ramadan, tapi yang ditekankan adalah
bahwa puasa itu sudah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu. Itu artinya apa sih? Teman-teman, ini artinya bahwa Ramadan itu adalah sistem pembinaan. Ya, semua umat dibina sama Allah. Sama seperti saudara masuk dulu melamar dan diterima di kementerian ini. Semua pernah mengalami apa? Pembinaan dasar tentang kementerian, tentang tugas-tugas, tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kita. Ya. Jadi titik tekannya dalam Al-Quran itu adalah kalau Ramadan itu adalah sistem pembinaan, maka dia bukan hanya sekedar ibadah ritual tahunan saja. Ya, mari kita bercermin. Kalau Ramadan ini adalah sistem pembinaan, maka berarti pasti di situ ada kunci bagaimana kita agar sukses dalam pembinaan di madrasah Ramadan ini. Nah, apa sistem pembinaan yang menjadi kata kunci di bulan Ramadan ini? Ayat yang terakhir itu, ujung dari ayat yang pertama tadi adalah berbunyi apa? La'allakum tattaqun. Ya, supaya kamu bertakwa. Artinya apa? Ketakwaan itu bukan hanya sebatas ritual. Ketakwaan itu adalah pembentukan karakter dan bagaimana kita harus bisa bertransformasi. Ya. Makanya saya buat slide di sini. Ya, bagaimana agar kita bisa sukses ibadah Ramadan? Ya, itu kata kuncinya adalah jangan punya mindset bahwa Ramadan itu adalah event tahunan. Salah, karena kita ini bukan EO. Ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa ini bukan IO untuk bulan Ramadan, bukan seperti perusahaan-perusahaan yang mau cari untung supaya penjualannya naik di bulan Ramadan, bukan. Kita ini ingin menjadi hamba Allah, bukan jadi hamba perusahaan. Ya. Maka seringkali ya teman-teman, orang memasuki Ramadan ini dengan euforia. Ya, wah, Ramadan high. Hatinya wah berubah, berbunga-bunga. Apalagi dengar katanya hadis, padahal bukan hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan, ya kan? Siapa orang gembira masuk bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Itu bukan hadis. Ya. Itu ungkapan ulama aja. Ya. Hati kita berbunga-bunga. Wah, malam pertama tarawih ibadah rasanya ringan gitu ya. Tapi lalu kemudian seiring berjalan karena kita punya mindset bahwa Ramadan itu adalah event tahunan, ya. Kita ini kadang berpikir apa? Banyak orang yang beriman dan yang ingin jadi orang beriman dan bertakwa itu ingin apa? Ingin mengumpulkan pahala, tapi nggak ingin punya mindset berubah. Ya, kalau ditanya, apa motif kamu beribadah Ramadan, tarawih, puasa, tilawah Quran? Pengen dapat pahala. Kan Nabi bilang begini, kalau mengerjakan satu perbuatan fardu maka akan dibalas oleh Allah dengan pahala 70 kali lipatnya. Kalau ibadah sunnah diganti oleh Allah dengan pahala sama dengan satu ibadah fardu. Nah, ketika Nabi SAW mengucapkan demikian, itu mindsetnya bukan seperti mindset yang kita punya. Ya. Kita hanya ingin mengumpulkan pahala, kita hanya ingin mendapatkan pahala, tapi tidak ada perubahan. Rasulullah SAW kita menyampaikan hadis itu karena melihat audiensnya memang orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berubah, dan karena manusia-manusianya ini ingin dan sungguh-sungguh ingin berubah, maka wajar kalau Allah memberikan apa? Appreciate, memberikan penghargaan, Allah memberikan semacam bonus lah, ya. Bonus. Nah, maka lahirlah sabda Nabi SAW itu dalam konteks seperti itu. Tapi kadang kalau orang yang tidak punya mindset Ramadan ini adalah bulan perubahan, bagaimana dia harus bisa bertransformasi, ya akhirnya apa? Dia hanya
sibuk untuk menghitung pahala, tapi tidak sibuk untuk bercermin apakah dirinya sudah berubah atau belum. Nah, ini akan kelihatan nanti teman-teman ya. Realita itu seringkali akan bertolak belakang ketika awal Ramadan kita euforia, lalu setelah Syawal kita kembali ke setelan awal. Ya. Di awal Ramadan, minggu pertama, hati kita lembut, ibadah kita ringan, semangat ya. Tapi setelah Syawal nanti coba lihat, itu sering berakhir crash. Apa? Kembali normal, lalu kemudian kita tergilas oleh rutinitas kita dengan alasan apa? Lingkungan kita nggak mendukung Pak Ustadz. Kalau bulan puasa kan enak. Sholat zuhur berjamaah, kajian semuanya pada datang. Enak, kagak ada makan siang katanya. Walaupun nggak ada instruksi pimpinan, ini jarang-jarang begini. Ya kan? Kalau ada pimpinan kasih instruksi, tambah keren. Ini nggak ada instruksi aja bisa begini. Ya, kan luar biasa. Tapi coba kalau nggak ada lingkungan seperti ini nanti itu ya. Habis selesai Syawal, udah selesai. Maka itu saya tekankan apa? Masalah kita ini bukan pada niat ya, tapi pada mindset kita. Kenapa? Banyak di antara kita memperlakukan Ramadan itu seolah-olah seperti garis finish. Ya, bukan garis untuk memulai perubahan diri kita. Maka harus ada perubahan. Harus ada shifting paradigma. Ya, satu, apa shifting kita? Bukan sekedar ikut suasana. Ayo kita mulai apa? Sadar kepada tujuan kita. Tujuan dari ibadah puasa adalah lahirnya ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaan itu adalah harus dimulai dari apa? Proses kita senantiasa bisa mengupgrade diri kita, ya. Gitu. Nah, inilah yang membedakan kualitas. Ya, orang kalau menjalankan ibadah itu antara yang menjalaninya dengan sadar, ya. Kenapa kita menjalaninya dengan orang yang menjalani ibadah itu hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, jangan-jangan ada fenomena FOMO, bukan hanya FOMO, ya, ada artis baru datang bawa sesuatu gitu ya, tapi dalam ibadah juga kadang-kadang kita kena sindrom FOMO, ya. Fear of missing out secara spiritual, ya. Nah, itu yang pertama. Shifting yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini stabilitas dalam ibadah itu lebih penting daripada spektakuler di awal. Nah, ini disebut dengan istiqomah kalau bahasa agamanya. Ya. Bahasa agama istiqomah. Cuma kadang kalau pakai bahasa istiqomah ini orang menganggap sepele. Ya, wah, ini bahasa agama, bahasa ustadz, bahasa istiqomah apaan sih? Kagak relate sama kita. Ya udah, gue bikin relate, lu paham apa kagak? Ya kan begitu. Ya, ini yang paling penting adalah jangan sampai kita awalnya itu semangat tinggi gitu ya, lalu kemudian ya tidak stabil, turun lagi. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, bagaimana kita menjaga ritme Ramadan ini? Ya. Ritme Ramadan ini supaya stabil. Ya, jangan kita naik ya Ramadan tapi kemudian setelah itu turun, nggak naik-naik lagi. Maka itu kita harus menghindari apa? Siklus semangat di awal, lalu di pertengahan udah lelah, ya, turun di tengah, ya, grafiknya, lalu kemudian sudah mencapai akhir, mau garis finish baru panik. Itu pun paniknya bukan karena ngejar ibadah, tapi ngejar gimana cari tambahan logistik buat mudik. Nah, panik tuh. Wah, mau bawa apa nih pulang mudik nih? Ya kan? Ya, kaleng kongguan diisi banyak. Ya, pulangnya lebih banyak lagi dari rumah mertua sama orang tua, gitu kan? Ini panik di akhir. Tapi paniknya bukan karena ibadah. Oh, panik sibuk persiapan Idul Fitrinya. Nah, ini. Makanya kita jangan fokus pada kemenangan kecil di awal. Tapi harus apa? Fokus bagaimana Ramadan ini kita bisa memenangkan pertempuran melawan godaan setan itu
kita fokus pada kemenangan untuk meraih keridhaan Allah itu ya dengan kemenangan-kemenangan kecil tapi yang konsisten. Ya. Nabi nggak pernah pasang target buat umatnya harus khatam kamu baca Quran 3 kali, nggak ada. Nabi nggak pernah bilang begitu. Ya. Kalau dicontohkan oleh ulama salaf, ya itu karena ghiroh mereka, semangat mereka. Ada yang 10 kali khatam Quran, ada yang 60. Ya kalau ulama bisa khatam begitu, dia setelah Ramadan juga memang bacanya begitu. Lah kalau kita disuruh khatam 10 kali bulan Ramadan, habis. Ya. Keluar Ramadan nih selesai. Jangankan 10, 3 aja udah. 3 kali khatam, 2 kali khatam saja sudah. Setelah itu setelah Ramadan nggak ada lagi kita pegang mushaf. Nah ini kita harus konsisten, fokus pada kemenangan-kemenangan kecil, ya. Maka itu ibadah itu jangan ngoyo, ya. Ibadah itu jangan merasa selalu dipaksa, jangan. Sebab mindset nih, lagi-lagi mindset ya. Kita menganggap Ramadan itu seperti kita lari sprinter. Sprinter suruh 100 meter, wah semangat di awal. Padahal Ramadan itu kan 30 hari, Pak. Ya, ibaratnya kalau lari itu, lomba lari itu maraton. Yang beda orang lari 100 meter sprinter dengan yang maraton 30 kilo. Beda itu. Banyak orang maraton, ini ikut lomba lari maraton tapi gayanya gaya sprinter. Udah habis dia. 1 kilo udah loyo. Ya, gitu. Jadi kita harus lihat ini pertarungan kita, medan juang kita di bulan Ramadan, kita harus lihat ini bukan ibadah sekali jadi, bukan 1 hari ini ibadah, ini 30 hari. Ya. Jangan salah strategi. Kita mau ikut lomba maraton, tapi strateginya pakai model sprinter 100 meter, 200 meter. Ya nggak selesai. Habis di tengah jalan. Ya, itu. Atau mau ikut lomba lari sprinter yang 100 meter, dia pakai gaya maraton santai di awal. Ya nggak nyampe-nyampe nanti. Ketinggalan terus ya. Nah itu, ini shifting yang kedua. Yang ketiga apa yang harus kita rubah? Ya, Ramadan itu adalah seberapa jauh kita mendalami, menghayati maknanya. Bukan soal kecepatan. Nah ini, kadang-kadang kita terdistraksi, ya, karena kita terbiasa apa? Cepat, instan, ya. Balas WA instan, balas ini instan, bahkan saking instannya pakai mesin aja udah. Ya, kayak apa? Apa namanya itu customer service ya. Jadi jawab email, jawab apa itu otomatis. Ya, kadang-kadang ada juga WA pribadi kita pasangin gitu juga. Ya, saya sedang di luar, mohon menunggu bersabar. Cie, kayak orang penting aja. Ya, di WA begitu. Ini mungkin karena apa? Karena ada tekanan supaya jawab WA itu yang cepat gitu kan. Nah, sampai apa? Ada balas otomatis ya, sistem balas WA otomatis. Ya. Kenapa? Karena kita takut diomongin. Ya, ini balas WA aja lama amat sih, kayak orang penting aja gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dalam ibadah itu sekering-kering kita itu berubah ya, terdistraksi karena kehidupan kita serba cepat, maunya cepat, ini cepat. Akhirnya apa? Ibadah juga begitu. Ya. Seringkali orang yang ingin meraih kesuksesan Ramadan itu sering salah mengartikan ya bahwa ibadah Ramadan yang ini durasinya panjang itu seolah harus cepat. Seberapa cepat khatam Quran, seberapa cepat bacaan Al-Qur'annya, sekarang tambah lagi, seberapa cepat tarawehnya. Maka di TikTok itu ada ya itu Indonesia ini jadi sorotan netizen dunia ya. Contoh sholat taraweh di Timur Tengah bacaannya santai, tartil, bacaannya sudes, surem gitu ya. Tapi pas dengerin bacaannya Imam Indonesia taraweh itu kaget dia. Bismillahirrahmanirrahim, amin, kabur dia langsung. Ya, nah nggak begitu. Jadi ini kenapa? Karena kita salah dalam memaknai ya mindset ini bukan seberapa cepat tapi harus mendalam. Ya, jangan hanya mengejar target-target tarawehnya. Ya, ini mentalnya ya, tarawehnya mentalnya cuma 11 tapi maksain 20. Nah, begitu. Atau sebaliknya, maunya yang 20 tapi nggak kuat yang 11.
Ya. Maka kita bukan pada angka, bukan pada nominal. Ya, mau berapa banyak tarawihnya? Ya, kalau mau mengaca tarawih banyak ya paling banyak Imam Malik ya di Madinah itu 36 rakaat. Ya. Tapi apakah kita mampu? Ya, kan enggak juga seperti itu. Di Mekah Madinah itu salat berjamaah tarawih itu dulu sebelum tahun 1926 itu 36 rakaat. Ya. Mulai dari tahun 1926 sampai kemarin tahun ini, tahun 2025, 20 rakaat. Sekarang 11 balik. Ya. Kenapa? Karena sudah situasi kredit di Masjidil Haram. Kalau nunggu orang tarawih 23 rakaat dengan bacaannya yang santai, 1 juz lagi kan? Nah, ini nanti orang yang mau tawaf akan mengalami banyak penundaan-penundaan, ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita harus bertanya, ya. Ya. Ketika kita menghatamkan 1 juz, apa nih? Hari ini yang kita baca 1 juz, ada nggak ayat Quran yang nempel di kita? Yang kita pahami, yang kita bisa amalkan. Nah, itu harus kita bertanya. Jadi, tentang kedalaman bukan seberapa cepat kita mengerjakan ibadah Ramadan. Harus ada perubahan yang keempat, shiftingnya apa? Puasa ego. Nah, jangan hanya puasa perut. Sebab kata Nabi SAW, sudah mengingatkan banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Jadi puasa menahan lapar dan haus itu baru di atas permukaannya saja. Tapi di bawah itu, di kedalaman dari makna puasa itu apa yang harus kita tahan? Kita tahan marah, kita tahan lisan, kita tahan ego kita di tengah konflik, ya. Kemudian menahan amarah, menahan menjaga lisan, ini penting. Ya. Jangan sampai ya tahan lapar, tahan haus, tapi kita tidak bisa menahan untuk menahan amarah dan emosi kita, ya, apalagi lisan kita, ya. Shifting yang kelima, kemarin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada apa? Keseimbangan antara kesalehan sosial, ya, dengan ruang sunyi, ya. Jadi peduli sosial, peduli sesama, iya, di bulan Ramadan itu kan ibadah kolosal, ya. Ya, dengan adanya zakat ditambah lagi tambah kolosal, dengan sedekah dilipat gandakan, ya. Juga empati terhadap keluarga, anak-anak kita harus kita perhatikan. Nah, ini peduli sesama ini juga termasuk kita peduli dengan kualitas ibadah anak-anak kita. Jangan orang tuanya asik ibadah Ramadan, tapi anak-anaknya asik dengan dunianya sendiri. Nah, itu jangan sampai jadi orang tua yang ya teralinasi dari dunia anak-anaknya. Anak-anak harus kita libatkan. Tapi juga walaupun kita sibuk selama Ramadan, so apa? Ramadan ini bukan berarti pekerjaan kita berhenti. Ya. Tugas kita lalu berkurang, enggak. Tugas kita tetap, bahkan bisa jadi tambah banyak. Ya. Kemudian notifikasi, ya, ada yang dari klien, ada yang dari atasan, ada yang dari tim kerja kita, tiap hari juga ada. Nggak ada yang berubah Ramadan ini. Ya. Maka yang perlu kita tambah itu apa? Bagaimana kita memanfaatkan momentum malam kita ini, ya, supaya hati kita memiliki ruang untuk bernafas, ruang untuk hidup, ya. So apa? Sedikit waktu malam itu lebih banyak mengubah hati daripada ibadah yang banyak tapi terburu-buru. Maka manfaatkan ibadah tarawih itu dengan apa? Dengan sebaik-baiknya, dengan bacaan yang baik, dengan kita senantiasa khusyuk, ya, mengikuti ibadah tarawih ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kalau kita melihat, ya, apa penyebab, ya, sinyal kekuatan ibadah Ramadan kita ini seringkali hilang setelah Syawal. Nah, ini penyebabnya 2. Satu, karena mental kita menempatkan Ramadan itu adalah event tahunan atau proyek musiman aja. Ya, begitu event selesai, ya, tutup buku, udah ada laporan, lalu kemudian selesai amal kita. Ya, padahal Ramadan ini adalah training camp, latihan. Ya, tempat camp kita untuk latihan, melatih diri. Apa yang dilatih?
bukan melatih otot, tapi yang kita latih adalah otot ibadah. Ya, otot fisik biasa kita latih. Tapi otot ibadah, otot kesabaran, otot kedisiplinan, otot kejujuran. Di mana kita melatihnya? Ya ini sekarang. Ya, di training bulan suci Ramadan. Yang kedua penyebab kenapa sinyal kekuatan ibadah itu hilang begitu cepat, ya, berubah setelah bulan Ramadan selesai, itu karena ada gegar lingkungan, ada shock daripada lingkungan kita yang membuat apa? Ramadan itu arusnya lingkungan kita itu membawa kita taat, sementara arus ketaatan di bulan Ramadan itu, ya, setelah Syawal itu hilang. Akhirnya apa? Kita harus berenang sendirian di tengah arus. Nah, inilah ujian kita. Makanya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan terjebak dengan intensitas seberapa banyak kita bisa melakukan amal-amal, ya. Tetapi justru seberapa mampu kita untuk melawan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Makanya di sini apa? Nah, kadang-kadang kalau di bulan Ramadan ini ya kita mengandalkan adrenalin, ya. Adrenalin kita ini menyala, ya kan? Wah, udah pasang target tilawah. Tilawah yang banyak. Sholat malamnya tambah, bukan hanya tarawih, tambah lagi tahajud. Ya. Kemudian kita punya daftar ini itu dan sebagainya. Tapi kita suka lupa apa? Membangun kebiasaan-kebiasaan yang ringan. Untuk melanjutkan semangat ibadah Ramadan, kita harus bikin versi Ramadan mini. Ya. Versi ringannya Ramadan di luar bulan Ramadan. Ya. Seperti apa? Biasakan baca Quran, ya, 5 ayat 1 hari setelah Ramadan. 5 ayat aja. Yang lupa terbiasa itu nanti terbangun habit yang bagus. Biasakan sholat duha 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. 2 rakaat. Ya. Kalau ada ustadz suruh duhanya 6 rakaat, kebanyakan. Ya, kebanyakan ntar awal aja semangat, ntar begitu besok gagal lagi. Enggak, 2 rakaat aja cukup. Tahajud 2 rakaat aja. Plus 1 witir, udah selesai. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Kita ini bukan Nabi Muhammad masalahnya, ya. Kita bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ya, kalau Nabi Muhammad sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Ya. Sama dengan tarawih, bengkak juga tak kakinya. Kenapa? Wah, ada sahabat Nabi kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Dia pernah makmum di belakang Rasulullah waktu tahajudnya Nabi itu. Ya. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Kirain bacaan Naba, enggak, Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, kirain sampai ayat 10, enggak. Terus sampai 286. Wah, kata Umar bin Mas'ud, gempor gue juga nih kaki gue nih. Ya. Kali Allahu Akbar gitu ya. Sampai ternyata enggak, Nabi terusin lagi. Surat Ali Imran, Alif Lam Mim lagi itu. Ya. Sampai 3 surat, Pak. An-Nisa itu selesai. Coba bayangkan. Itu 1 rakaat. Ya. Kita nggak mampu begitu. Ya, yang ringan-ringan saja. Ya, karena Nabi juga sudah memahami kondisi umatnya. Makanya Rasul mengatakan, ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Itu buat kita-kita inilah yang cere-cere ini. Ya. Yang kualitasnya suka berubah-ubah gitu kan. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Yang penting kalau nggak dapat surga paling tinggi, paling bawah juga nggak apa-apa. Ya kan? Ya kalau Nabi kan surga paling tinggi, Pak. Nah kalau kita udah dapat surga paling kelas bawah aja nggak apa-apa dah. Basement aja udah nggak apa-apa dah. Yang penting surga. Ya nggak? Iya, jangan muluk-muluk. Jangan sampai masuk neraka, itu aja udah. Ya, jangan sampai juga jadi ashabul a'raf. Neraka nggak masuk, surga juga kagak. Menggantung, kan nggak enak menggantung. Ya, minimal kita bisa masuk surga, mau tingkat berapa kayak nggak apa-apa. Ya, insya Allah. Jadi buatlah versi ringan dari ibadah Ramadan ini, nanti kita siapkan untuk setelah Ramadan. Kenapa? Kalau adrenalin kita habis,
terus nggak ada sistem kebiasaan yang menopang, kita bakal kembali lagi ke autopilot. Mode on kita itu apa? Ya mode onnya, ya jangankan baca Quran. Ya sekarang baca Quran ini bulan puasa, Masya Allah. 30 menit baca Quran, rasanya mata mau berair. Ya nggak? Coba baca Quran sekarang 30 menit. Itu berair tuh mata tuh. Bukan karena nangis, takut, bukan. Karena capek, ngantuk gitu. Ya. 30 menit baca Quran sampai merunduk-runduk gitu, mata udah kunang-kunang. Ya. Coba 30 menit scroll HP. Masya Allah. Ya, ngomongin orang, komen orang, apa semua. Di IG, di Facebook, di macam-macam media sosial, itu 30 menit nggak berasa. Ya, tapi kalau baca Quran 30 menit bulan Ramadan, Masya Allah berat. Ya. 1 juz per hari. Ya, nanti kita bikin apa? Bikin ringannya 1 halaman aja per hari. Kalau nggak bisa, per 1 hari per halaman, ya 1 hari cukup 1-2 ayat baca. Ya, baca ayatnya, baca terjemahnya, insya. Jadi kita harus merubah strategi. Bagaimana supaya ya Ramadan kita ini everlasting, akan terus berlanjut. Strategi yang pertama adalah mari kita mengubah target dari banyak menjadi berlanjut. Keberlanjutan itu yang penting. Ya, jangan targetnya banyak. Nanti bisa nih ntar kuat habis Ramadan one day one juice lagi. Wah, belum tentu. Ya, lebih baik itu stabil daripada tinggi tapi cuma sesaat. Strategi yang kedua, ayo kita bangun jembatan Syawal. Ya, jangan berhenti mendadak. Ya. So apa? Otak itu butuh transisi. Ya, maka gunakan prinsip 40 hari nih. Ini 40 hari nanti pertama setelah Syawal, itulah akan menentukan kita. Apakah bisa satu kebiasaan Ramadan selama 40 hari setelahnya itu? Nah, inilah yang akan menjadi ujian bagi kita supaya nanti efek daripada Ramadan ini terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Strategi yang ketiga apa? Mari kita bikin ekosistem mikro. Ya, harus ada sistem supporting system nih. Lingkungan kita yang tadinya sudah berkurang ya, bulan Syawal. Coba kita bayangkan indahnya Ramadan, sholat zuhurnya ramai berjamaah, tarawihnya ramai berjamaah, subuhnya ramai berjamaah. Ya, 10 malam terakhir, panjang-panjang bacaan sholatnya, ditambah doa, witir, sampai menangis, terseduh-seduh, mirip seperti di Masjidil Haram. Tapi setelah itu, apakah kita menemukan hal yang sama di luar Ramadan ini? Tentu tidak. Nah, untuk menjaga kontinuitas ini, ya, kita buat ekosistem kecil yang harus kita bangun. Kenapa? Karena iman itu sifatnya menular. Ya, iman ini menular. Naik dan turunnya iman itu kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor lingkungan kita, oleh teman kita, oleh keluarga kita. Maka mari kita temukan komunitas kecil atau teman yang saling mengingatkan. Nah, ini penting. Langkah pertama. Ya. Langkah kedua, taktik yang kedua adalah membuat apa? Ya, pertahankan satu momentum sunyi. 5 menit sebelum tidur atau setelah subuh, ya, kita hadir bersama Allah, berzikir, ya, berzikir 5 menit sebelum tidur, ya, usahakan 5 menit sebelum tidur itu berzikir, ya. Ini kadang-kadang kita sebelum tidur masih, ya, bercahaya muka kita. Kenapa? Check out barang, ya. Besok mau COD, wah, besok mau pesan anu, ya. Nah, itu jangan. Nah, usahakan sebelum tidur itu zikir. Baca doa-doa maksur dari Nabi SAW. Ada doa-doa Nabi sebelum tidur. Itu doa-doa Nabi sebelum tidur itu indah kalau ditadaburi. Nanti kapan-kapan kita bahas, kita kaji sendiri itu. Itu ada beberapa doa, itu kalimatnya indah, ya. Merasakan kehadiran Allah, merasakan kedekatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena momentum tidur itu kan, tidur itu setengah mati itu, Pak. Bukan tidurnya setengah mati, bukan. Susah tidur maksudnya. Tapi tidur itu adalah setengah dari kematian. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut
fi manamiha fayursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah menegaskan, Allah lah yang mematikan. Jadi tidur itu dianggap dalam Al-Quran itu disebut sebagai kematian kecil. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ya ketika dia mati, dan yang tidak mati ya itu ketika dia tidur, itu jiwa itu dilepas kembali kepada makhluknya gitu. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan ini atau setelah subuh ya, jangan buru-buru ambil setel, mandi, siap-siap kejar KRL, nah, lalu lupa zikir. Ya, hadirkan dulu zikir, tenang dulu sebentar, ya. Jangan buru-buru. Ntar takut macet, ntar takut apa. Insya Allah, ini insya Allah nih, ya, udah banyak yang buktikan jaminannya. Orang kalau banyak berzikir, banyak sholawat, itu jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pernah mau kuliah subuh nih, udah mau deket waktunya itu, udah gitu nyasar lagi keluar tolnya itu bukan ke mana, ke Cibubur, bukan ke arah Bogor, tapi masuk ke Bekasi. Ya kan bingung itu, biar mau muter baliknya. Udah banyakin zikir, banyakin sholawat, alhamdulillah ya nyampe ke tempat subuh itu tepat itu, nggak lebih nggak kurang. Kenapa? Kayak kita itu dibawa ke dalam ya alam ya itu memperlambat waktu itu. Ya. Itu pernah kejadian seperti itu, Pak. Ya. Jadi itulah keutamaan berzikir dan bersalawat, apalagi waktu subuh. Maka itu ukuran sukses yang sebenarnya di bulan Ramadan ini tidak diukur pada saat kita Idul Fitri, tapi diukur dari apa yang tersisa setelah Ramadan itu. Apakah hati kita lebih tenang saat kita stres? Apakah kita lebih sabar menghadapi masalah? Apakah hati kita lebih lembut kepada keluarga? Nah, emosi tinggi Ramadan ini mungkin bisa hilang, selesai dengan kalender yang akan terus berjalan, berganti bulan Syawal, tapi harus ada karakter baru dari Ramadan yang harus tetap tinggal di dalam diri kita. Maka checklist, niat yang benar, konsistensi kecil, jangan hanya berupa ledakan sesaat saja, pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam, jangan hanya mengandalkan kecepatan, jaga hati dan ego kita, peduli sesama, dan sustainability. Yang keenam adalah berlanjut setelah Syawal. Mari kita jaga Ramadan, nyalanya ini penting untuk menerangi hidup kita 11 bulan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.